Kita lanjutkan. Oke, maaf saya ulangi. Kita lanjutkan kuliah PPK ini. Ini sampai video kedua. Video yang pertama kemarin membahas pengantar. Ini kita lanjutannya. Nah, dalam pengantar kemarin sudah dikatakan bahwa ini slide terakhir yang kita bahas kemarin. Abed menyatakan bahwa pendidikan teknik kimia perlu diakhiri dengan suatu capstone, batu penutup yang berbentuk perancangan pabrik kimia. Antara lain untuk menghidupkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dan juga mengintegrasikannya. Istilah lainnya adalah agar ilmunya menjadi transenden, menjadi bagian dari orangnya. Kita teruskan sekarang. Apa itu perancangan pabrik kimia? Jadi yang kita berikan di kurikulum itu adalah tugas prarancangan pabrik kimia. Ya. Isinya apa itu? Nah, prarancangan ya. Jadi kita beri informasi umum saja dulu ya. Sifatnya prarancangan. Ini data primer umumnya kalau untuk prarancangan itu kan terbatas. Kita tidak bisa melakukan riset dan sebagainya untuk ini. Dan tingkat perhitungannya sederhana. Jadi terpaksa datanya banyak yang nanti yang estimasi dan seterusnya. Jadi kekurangan data itu biasa. Kemudian tingkat perhitungannya sebagian besar sederhana. Nanti ada bagian yang kita buat detail hanya beberapa saja. Kemudian yang kedua, meskipun tugas berbentuk prarancangan, namun tujuannya tetap mengembangkan kemampuan perancangan pabrik kimia. Jadi prarancangan itu kan rancangan awal, tapi tujuannya tetap mengembangkan kemampuan perancangan pabrik kimia, yaitu berpikir merancang sistem pabrik secara menyeluruh, mulai dari proses, peralatan, sampai organisasi dan ekonomi, tanpa ada yang dikurangi. Jadi tugas akhir Anda nanti adalah seperti itu. Nah, pelaksanaan tugas PPK perlu dirancang atau dijalankan dengan baik. Peran dosen pembimbing sangat menentukan. Kemudian karena bersifat prarancangan, data primer yang terbatas, kita tidak bisa melakukan penelitian dan sebagainya. Mahasiswa tidak diharuskan mendapatkan data yang real ada. Justru sebaliknya, mahasiswa perlu belajar untuk bekerja dengan data yang terbatas, sambil melatih kemampuan interpretasi data. Jadi mengekstrak informasi maksimum dari data yang terbatas. Jadi kita predik, kita ramal dengan teori dan sebagainya, kita ekstrapolasi dan seterusnya. Nanti banyak teknik yang diperlukan untuk itu. Kita akan belajar juga di bagian akhir kuliah ini. Bagaimana mengekstrak maksimum informasi maksimum dari data yang terbatas. Dan dengan tugas itu diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran tentang perancangan pabrik kimia dan dasar kemampuan tentang itu. Jadi punya kemampuan dasar untuk merancang pabrik kimia. Nah, pada prinsipnya tugas PPK mencakup 3 hal pokok. Yang satu, merangkai alat untuk melaksanakan proses tertentu, atau istilahnya disebut flow sheeting. Jadi misalnya memproses tebu menjadi gula pasir, itu butuh rangkaian alat. Nah, kita butuh alat-alat apa saja, bagaimana diagram alirnya, itu adalah disebut proses flow sheeting. Memilih alat dan sebagainya. Hasil akhir dari flow sheeting ini adalah berupa proses engineering flow diagram atau singkatnya PEFD. Dan yang penting diusahakan PEFD bisa bercerita sendiri. Jadi bagi seorang engineer lain yang cukup pengalaman, itu dengan melihat PEFD itu tanpa membaca keterangannya, tanpa membaca naskah bukunya, itu engineer harus bisa melihat, oh pabriknya itu prosesnya seperti ini, alat-alatnya seperti ini. Jadi PEFD diharapkan bisa bercerita sendiri, dan itu tidak sakral. Misalnya dalam gambar menara destilasi ada platnya 32, terus saya tulis di sampingnya jumlah plat 32, boleh nggak? Boleh sekali. Jadi bukan sakral.
PFD itu tidak sakral, kita bebas asal dalam gambar itu bisa menceritakan prinsip prosesnya dan juga alat-alat yang dipakai, jenis alatnya dan sebagainya. Rangkaian alat dianjurkan disusun sendiri dan tidak dianjurkan mencontoh pabrik yang sudah ada tanpa memahami pikiran-pikiran yang mendasari penyusunan rangkaian tersebut. Ini adalah pengembangan engineering judgment. Kemudian mekanisme pengendalian proses ditunjukkan pula pada PFD. Jadi PFD itu juga menyangkut di situ menguraikan, oh ini sistem pengendaliannya seperti ini. Hasil flow sheeting yang penting logis secara teknis dan dirasa cukup ekonomis serta memenuhi batasan-batasan lain yang ada pada dunia nyata. Itu bukan dunia nyata, salah ketik ya. Batasan sosial, estetika, atau dengan perkataan lain visible, layak untuk dilaksanakan. Jadi membuat pertama tugas PPK mencakup flow sheeting, perangkai alat. Yang kedua, perancangan cukup teliti untuk 2 alat pada pabrik tersebut yang ada reaksi kimianya dan yang tidak ada reaksi kimianya. Karena tugasnya ada berdua atau bertiga, nanti masing-masing mahasiswa mendapat tugas merancang detail 1 alat. Sehingga dalam satu grup itu ada 2 atau 3 alat yang dirancang secara detail. Hasil akhir berupa sertifikasi alat, gambar detail alat, dan skema pengendalian alat tersebut. Alat-alat tersebut perlu disebutkan secara eksplisit pada naskah tugas PPK. Jadi penguji pendadaran nanti bisa melihat, oh nanti yang saya tanya detail mestinya di alat yang dirancang detail itu. Kemudian yang ketiga, isinya adalah perhitungan kasar alat-alat lain. Kemudian dilanjutkan dengan analisis ekonomi. Modal tetap, modal kerja, dan seterusnya. Sampai bisa menyimpulkan pabrik itu layak atau tidak secara ekonomis. Secara ekonomi ya. Nah, kemudian kalau cerita sedikit mengenai pendadaran, yang ditanyakan pendadaran itu apa kira-kira? Ya engineering judgment atas proses-proses dan alat-alat yang dipakai. Misalnya mengapa pemisahan pada cairnya memakai centrifuge. Itu yang lain, oh saya ini memakai filter, kenapa? Nah ini engineering judgment-nya itu yang penting. Mengapa milih itu? Jadi kalau dari contoh terus ada, oh ini milih pakai centrifuge, ya yang penting kita kok jadi milih centrifuge, kenapa, dan kita punya pertimbangan untuk milih itu. Kemudian sketch prinsip dan mekanisme kerja peralatan itu sering ditanyakan di pendadaran, terutama yang dipakai pada perancangannya. Lalu konsep fundamental, heat transfer, termodinamika, dan seterusnya, terutama yang terkait dengan tugas perancangannya. Lalu perhitungan detail pada alat-alat yang dirancang dengan cukup teliti, gimana persamaan diferensialnya dan seterusnya pada alat yang teliti tadi. Lalu yang kelima, pertanyaan mengenai wawasan umum terutama terkait dunia teknik kimia yang relevan dengan pabrik yang dirancang tadi. Tren terakhir dan sebagainya itu bisa ditanyakan, itu wawasan umum. Kemudian kita setir nih kata-kata Einstein sekitar tahun 1900, jadi sudah 100 tahun yang lalu, lebih 120 tahun yang lalu ini, 120 tahun yang lalu ini kata-katanya ini. Dia mengatakan begini, imagination is much more important than knowledge. Jadi imajinasi, penalaran itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Itu kata Einstein, bukan kata saya, itu kata Einstein. Nah ini tahun 1900, pada saat itu knowledge masih mahal. Kalau sekarang knowledge itu jadi murah. Kita mau lihat jenis-jenis heat exchanger yang paling baru. Tanya Pak Google aja, 1 menit sudah keluar semua itu. Jenis-jenis evaporator yang baru, itu sudah keluar semua, tanya Pak Google. Jadi knowledge itu makin murah ya sekarang. Tapi imagination ya tetap mahal. Ya, karena komputer itu tidak bisa berimajinasi, ya bisanya cuma ngitung, menjalankan perintah komputer itu. Nah di masa kini ya, dan yang akan datang, rasanya kebenaran pernyataan tersebut makin nyata. Dengan teknologi informasi, knowledge menjadi relatif murah dan bisa dengan mudah dan cepat dicari sendiri. Jadi knowledge biarkan cari sendiri. Dosennya bisa kalah pandai dengan mahasiswanya kalau mahasiswanya rajin mencari knowledge, mencari informasi dari mana-mana.
Jadi pendidikan pada sisi kognitif sebaiknya berfokus pada pengembangan penalaran dan imajinasi. Saya disebut dengan deep learning, bukan surface learning. Surface learning itu memperluas knowledge, ya. Kalau deep learning itu meningkatkan kemampuan analisis, kemampuan penalaran dan imajinasi. Dan materi pembelajaran kepada deep learning itu berfungsi sebagai jembatan pengembangan penalaran tersebut. Ambil topiknya ini, tentu heat transfer, ngambil topiknya evaporator misalnya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah mengembangkan kemampuan penalaran dan imajinasi. Yang dibawa kemana-mana itu. Bagaimana mengatasi kalau naik motor ada belok segitiga yang rame, ya. Gimana ngatasinya? Nyoba di situ. Ini kalau lama-lama, ini kan bisa naik motor di medan yang bagaimanapun kita akan bisa. Sudah ada asas-asasnya yang secara tidak sadar bisa kita tangkap secara transenden. Nah, tadi datanya seadanya karena itu hanya prarancangan. Chemical engineer seringkali harus mengestimasi sesuatu yang pada hakikatnya tidak bisa dihitung, ya. Tidak ada datanya, bahkan juga pada hakikatnya memang tidak mungkin bisa diestimasi. Misalnya kebutuhan tidak mungkin bisa dihitung. Misalnya kebutuhan bahan bakar minyak tahun 2030, apa ada hitungan yang eksak? Tidak ada. Tapi kita tetap harus punya prediksi. Departemen Pertambangan dan Energi harus punya angka itu sampai tahun 2050 itu mestinya punya prediksi. Oh, nanti kebutuhan Indonesia kira-kira sekian, produksi kita harus mencukupi, gimana caranya. Jadi kita pada hakikatnya bisa mengestimasi sesuatu yang pada hakikatnya tidak bisa dihitung. Nah, diperlukan matematika, sains, art, naluri, eksplorasi sumber-sumber informasi dan lain-lain, kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber informasi dan lain-lain. Ini kita akan bahas di akhir kuliah ini sejumlah cara itu. Kemudian naluri bisa dikembangkan dengan pengalaman dan latihan dengan penuh kecintaan. Sekali lagi, penuh kecintaan itu penting. Naluri Anda bisa berkembang, naluri engineering bisa berkembang kalau saudara melakukan latihan, mencari pengalaman, dan latihan dengan penuh kecintaan. Chemical engineers adalah knowledge by discussion dan sekaligus knowledge by acquaintance. Knowledge by discussion itu apa? Bisa dipelajari lewat kuliah, ya, bisa baca buku, bisa diberitahu orang lain, itu knowledge by discussion. Mungkin ilmu matematika itu bisa, ya, pengetahuannya, tapi kalau keterampilan matematika tidak bisa. Keterampilan matematika termasuk knowledge by acquaintance. Jadi kemampuan yang hanya bisa dicapai oleh yang mengalaminya sendiri. Jadi ilmu teknik kimia itu ada bagian-bagian atau banyak bagian itu bersifat knowledge by acquaintance. Hanya bisa dicapai oleh yang mengalaminya sendiri, terutama perancangan pabrik ini. Jadi Anda harus mengalami sendiri, menghitung, merancang, dan seterusnya. Membuat program komputer saja, kalau saya tidak membuat sendiri, meskipun ada contohnya, tidak mungkin bisa hanya menghafalkan contoh yang sudah jadi. Itu tidak akan mencapai kompetensi yang diinginkan. Karena engineering itu ada bagian-bagian yang sifatnya knowledge by acquaintance. Dan tadi seperti saya sebutkan di muka, kemampuan esensial dari chemical engineers adalah menghidupkan ilmu-ilmu yang mati. Saya belajar banyak ilmu mati, matematika, fisika, kimia dasar, termodinamika, perpindahan panas, ya macam-macam, kinetika reaksi. Tapi nanti yang saudara hadapi adalah problem yang hidup. Misalnya, wah ini pneumatik conveyor kita kok sering buntu, kenapa ya? Nah, ilmu apa ini? Heat transfer? Apa OPB? Apa? Ya, nggak jelas, ya. Misalnya seperti itu. Itu adalah ilmu mati, tapi kita mempelajari masalah yang hidup. Kristal-kristal produk urea kita terlalu kecil,
atau kristal amonium sulfat kita terlalu kecil, ukurannya tidak sesuai dengan kebutuhan petani atau standar yang harus dipenuhi. Gimana ini problemnya apa? Nah, terus kalau itu ukuran kristal terlalu kecil, ini problem apa ini? Raca massa, perpindahan panas, termodinamika, kinetika, nah, semuanya terlibat ya. Jadi kemampuan itu menghidupkan dan mengintegrasikan ilmu-ilmu yang mati itu sangat esensial bagi chemical engineers. Kemudian di dunia nyata di chemical engineering ada dua problem ya, atau bukan chemical engineering, di alam itu ya. Di dunia nyata ada dua jenis problem di dunia nyata, yaitu unique solution problem. Itu problem yang jawabannya hanya satu. Misalnya X plus 5 sama dengan 8. Nah, X-nya berapa? Oh, sama dengan 3. Seterusnya. Itu saudara belajar di matematika, fisika, dan sebagainya. Itu belajar unique solution problem. Bahkan dosennya saya beri angka jawaban dosennya, angka kuncinya ya. Nah, kalau jawabannya ya cuma itu adalah unique solution problems. Itu di science, matematika, semuanya seperti itu. Lalu ada jenis yang kedua adalah open-ended problem. Ini problem yang banyak kemungkinan jawabannya. Jadi misalnya bagaimana kita mau ke Jakarta? Nah, solusinya banyak. Bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik kereta api, bisa naik bis, bisa naik pesawat, bisa jalan kaki ya, ke Jakarta. Tapi dari jawaban itu kita harus mencari mana yang membuat judgment, mana yang paling cocok untuk situasi dan tujuan kita. Jadi tidak ada yang paling bagus. Jalan kaki dengan naik mobil bagus mana? Ya, belum tentu, lihat situasinya. Kalau saya dari teknik kimia ya, gedung teknik kimia mau pergi ke teknik mesin, naik mobil atau jalan kaki, ya lebih cocok jalan kaki, karena kalau pakai mobil malah parkirnya di teknik mesin gimana, malah sulit ya. Jalan kaki udah sampai. Tapi kalau saya mau pergi ke Solo, jalan kaki dan naik mobil ya jelas lebih cocok naik mobil. Jadi mana yang lebih unggul? Tidak ada. Sedimentasi, filter, sentrifuge, itu pemisah pada cair semua. Mana yang paling bagus? Tidak ada. Yang ada yang paling cocok untuk keperluan kita. Oh, ini saat ini saya pakai ini. Oh, saat lain saya pakai ini. Oh, saat lain pakai ini. Jadi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip peralatan dengan plus dan minusnya itu sangat esensial bagi teknik kimia. Itu adalah dasar untuk melakukan engineering judgment, memilih alat. Nah, di dunia teknik yang real, nanti problemnya itu jenis apa? Yang jawabannya satu atau yang jawabannya banyak, unique solution problem atau open-ended problem. Masalahnya ternyata yang kita hadapi di dunia nyata adalah nanti di dalam praktek adalah bersifat open-ended. Banyak jawaban. Pada latihan kita di sains dan matematik, banyak yang mana? Banyak yang unique solution problem. Jadi harus ada perubahan sikap mental dan skill ya, untuk berubah dari pikiran jawabannya hanya satu menjadi pikiran yang jawabannya banyak. Lalu mana yang harus kita pilih? Jadi tugas chemical engineers adalah mencari jawaban yang bijaksana, paling cocok dengan situasi dan kondisi kita. Nah, kesadaran-kesadaran penting yang perlu ditumbuhkan pada mahasiswa. Jadi bahwa dalam mengambil keputusan kita perlu perhitungan. Jadi perhitungan adalah dasar untuk mengambil keputusan. Tapi perhitungan sendiri bukan keputusan ya. Misalnya perhitungan, tebal platnya minimum yang diperlukan adalah 0,367 in. Tebal plat bajanya untuk reaktor kita. Lalu kalau kita mau beli, putuskan buat reaktor yang tebalnya dindingnya 0,367 in. Ya tidak ada yang jual platnya nanti. Yang ada berapa? Standar di sekitar itu, yang di atasnya sedikit. Ya itu mau terpaksa, kalau tadi 0,367 kita paksa kita ambil 0,375, itu ada standarnya 0,375 in atau 3/8 in. Itu ada plat yang tebalnya segitu. Jadi kalau 0,367
hasil hitungan kita itu tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah 0,375 karena ada batasan standar. Jadi tujuan akhir adalah keputusan Anda, itu bukan hasil hitungan. Hasil hitungan itu adalah dasar untuk mengambil keputusan. Lalu kemampuan membuat keputusan berbasis hasil hitungan sangat penting. Jadi membuat judgement berdasar hitungan dan pertimbangan-pertimbangan lain, lalu mengambil keputusan. Jadi kita harus membuat kemampuan utama kita itu sebenarnya adalah engineering judgment atau kebijakan teknik. Itu membuat keputusan yang bijaksana untuk problem kita, ya. Dasarnya adalah hitungan, tapi tidak sama dengan hitungan keputusannya, ya. Jadi hal-hal yang perlu dibiasakan kepada mahasiswa untuk masuk ke dunia industri yang real itu tadi, membiasakan diri dengan open-ended problem. Lalu berbagai cara hitung supaya yakin ini jumlah platnya berapa yang dibutuhkan, ya, menara destilasi ini. Coba dihitung dengan ini, hasilnya sekian. Coba lagi dengan lain. Karena semuanya pakai asumsi dan sebagainya, mesti ada kesalahannya itu. Nah, dengan berbagai metode itu, kita akan dapat beberapa angka. Lalu kita harus membuat judgement. Oh, kira-kira yang paling cocok adalah sekian. Kemudian kemampuan mencari berbagai alternatif, kemudian memilih berdasar informasi dan hitungan yang ada, memilih di antara alternatif itu. Kemudian kita sadar adanya penyempurnaan secara interaktif yang kita buat sekarang ini belum sempurna. Harus ada evaluasi lagi nanti kalau mau buat yang lebih baru, kita akan buat yang lebih baik. Ya, penyempurnaan secara iteratif terus menerus. Ya, pabrik Busri yang dulu yang lama itu Busri 1 tahun 60 sekian, tahun 70 itu. Terus ada Busri 2, ada Busri 3, Busri 4. Lalu Busri 1 sudah dirobohkan diganti 1B. Itu sama enggak? Kalau saya lihat Busri 1, 2 beda. Loh, berarti dulu gimana Busri 1 ini? Ya dulu itu yang sudah paling baik, paling cocok pada saat itu. Tapi dengan perkembangan ada evaluasi lagi, oh ternyata bisa diperbaiki seperti ini. Busri 2 dievaluasi lagi, waktu membuat Busri 3 sudah lebih baik lagi, Busri 4 lebih baik lagi, membuat Busri 1B mengganti Busri 1 tadi sudah lebih baik lagi. Ada iteratif, ya, proses penyempurnaan. HP kita itu yang tahun 2000 dengan sekarang udah beda banget itu. Selalu ada penyempurnaan secara iteratif. Kemudian juga over design. Kalau perhitungannya reaktornya 20 meter kubik jangan buat 20, ada angka keamanan misalnya beri 24 dan sebagainya. Saudara besok menikah, Anda ngitung kira-kira tamunya yang hadir berapa, ya, tamunya 1000. Dia makanan berapa? 700 tidak boleh, nanti kurang. 1000 terlalu yakin. Akhirnya buat berapa? Kira-kira 1000 yang hadir, sediakan 1100 atau 1200, ya. Itu adalah over design. Setiap desain itu perlu over design. Kemudian perhatikan adanya standar tadi. Oh, yang ada itu plat itu tebalnya sekian. Motor listrik itu yang ada sekian. Saudara beli bola lampu untuk rumah itu kan juga tidak bisa sembarangan wordnya, atau ada standarnya itu. Harus tahu itu. Kemudian 7, nanti ada tetapan perancangan. Jadi alat 1 punya datanya, kita mau merancang alat 2, beda. Alat tapi prosesnya ya ada hal-hal yang mirip. Nah, ini bagaimana mengekstraknya, ini akan kita bahas nanti di kuliah yang akhir, tetapan perancangan ini. Tapi ini nanti ada konsep ini. Lalu cara-cara penulisan yang lazim pada naskah perancangan pabrik kimia. Kita harus tahu, yang lazim itu begini. Lalu menyimpulkan, menentukan tindakan berbasis hasil hitungan. Tadi sudah saya sebutkan, sangat penting. Kemudian mempertanyakan hasil hitungan kita itu banyak asumsinya. Nah, mungkin ada kesalahan juga, kita harus selalu bisa mengevaluasi, mempertanyakan keandalan setiap informasi, setiap data, setiap hasil hitungan, setiap keputusan itu harus selalu dipertanyakan. Questioning attitude terhadap apapun. Kalau ada berita, ada hoax, ya, itu kita harus bisa mikir, oh ini kira-kira berita sungguhan atau hoax, ya. Itu sekarang kelihatan sekali. Kita harus bijaksana mencermati itu.
Lalu semangat belajar yang konsisten, penuh kecintaan tadi, dan teamwork. Nah, keputusan teknis perlu dukungan argumentasi kuantitatif. Ada angkanya, walaupun tidak perlu 100% benar. Tadi ibu Anda mau menikah, kan Anda mau pesta itu, kan perlu angka toh. Berapa ya sedia makanan? Kan harus mengestimate jumlah tamu yang hadir. Ibu Anda harus berpikir, ngitung gimana nih, pakai transformasi Laplace, pakai Fourier, terserah. Pokoknya harus keluar angka. Nah, meskipun angka itu jelas tidak bisa 100% benar. Tadinya yang rencana datang tahu-tahu ada sakit. Teman tidak diundang tapi tiba-tiba pas mampir di kota itu, wah ini datang. Keliru juga, tapi kan ada ancer-ancernya. Jadi kita harus mempunyai angka. Walaupun tidak akan ada angka yang 100% benar. Maka ada dari over design. Ya tadi berapa tamu yang akan hadir, berapa kebutuhan BPN tahun 2025. Berapa volume reaktor yang diperlukan? Berapa suhu tertinggi pada Kiln untuk mencari bahan yang cocok untuk dinding Kiln misalnya. Dan penalaran dan imajinasi kuantitatif sangat diperlukan. Imajinasi tidak hanya kualitatif tapi kuantitatif. Ada angkanya. Jadi sudah tadi dikatakan perhitungan adalah dasar untuk mengambil keputusan. Tujuan akhir adalah keputusan. Kemampuan membuat keputusan berbasis hasil hitungan sangat penting. Jadi ini tadi sudah slide-nya double ini. Kemudian kesadaran adanya batasan-batasan dunia nyata sangat penting bagi chemical engineer. Contoh, standar industri, tebal baut logam, diameter pipa itu tidak bisa sembarangan. Kadar HCl, kita beli HCl, kadarnya bisa sembarangan. Tidak, yang ada di pasaran hanya 35%. Kita merancang pabrik dengan HCl kadar 40%, nah repot, beli di mana pabrik HCl-nya? Tidak ada yang jual. Itu batasan standar industri. Kepercayaan, etika, tren estetika sekarang menjadi penting. Kemasan itu packaging engineering itu sekarang menjadi penting. Ibu-ibu kalau beli barang di supermarket itu kemasannya penting nggak? Wah penting. Kakak kelas Anda yang sudah lulus itu kerja di Unilever misalnya, itu kemarin ada yang ketemu pada banyak yang ditempatkan di bagian packaging. Nah, karena Unilever menyadari bahwa ternyata perancangan packaging itu sangat menentukan laku atau tidaknya produk. Dan kemudahan pengguna, features dari produk. Nah, kalau yang punya features itu tidak hanya HP, tapi juga pabrik produk kimia sekarang butuh features. Nah, misalnya sabun ada features 40%-nya adalah moisturizer, misalnya, atau ada aroma hutan, itu features. Tapi kelihatannya kadang-kadang juga features yang mengada-ada, tidak diperlukan. Tapi kita cari features yang bisa membuat pembeli tertarik. Nah, kemudian yang asas lagi, pada pemrosesan, bahan mengalami perubahan sifat-sifat fisik dan kimiawi. Tidak ada proses atau alat yang bisa cocok dipakai dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada proses, selama diproses itu berubah sifat ini. Jadi alat yang cocok dari awal sampai akhir tidak ada. Maka yang dilakukan, proses dipecah menjadi sejumlah tahapan dan proses atau alat yang dipakai pada setiap tahapan itu berbeda. Contoh, kita proses susu segar, itu kandungannya air 90% air ya, bukan susu segar, bukan 10% air, 90% air. Ini salah ketik, ini saya ubah sedikit daripada keliru. Ini 90%. Oke, kita nanti sudah. Nah, susu segar itu airnya 90%, susunya 10%.
Keadaannya apa itu? Cair encer, susu dari sapi misalnya. Itu di Sari Husada misalnya atau Nestle diubah menjadi susu bubuk, itu sekitar 3% air. Bentuknya apa ini? Serbuk padat. Udah beda, tadinya cair encer jadi serbuk padat. Maka terpaksa prosesnya diubah menjadi, dipecah menjadi 3 tahapan. Karena alat yang cocok untuk dari 90% air sampai 3% air itu sulit. Tadi bentuknya cair encer, sekarang yang terakhir sudah jadi padat, serbuk padat ya. Jadi yang pertama dari 90% air dikurangi airnya, ini kurangi air saja ini prosesnya ini. Jangan diharapkan tak ada reaksi kimia, hanya mengurangi air saja. Jadi penghilangan yang pertama penguapan dengan evaporator. Dihasilkan susu kadar air sekitar 50%, dari 90% menjadi 50%. Lalu bentuknya jadi apa ini? Sudah cair tapi agak kental. Ini kalau evaporator lagi sudah tidak bisa. Nanti buntu di pipa-pipa evaporatornya. Maka terpaksa pakai alat lain. Setelah mencapai 50% sudah agak kental itu, pengurangan kadar air dilakukan dengan pengeringan dengan spray dryer. Dihasilkan serbuk padat, itu sekitar 7% air. Kemudian tahap terakhir pengeringan lagi dengan vibro dryer. Dihasilkan serbuk padat sekitar 3% air. Jadi kalau awal tadi langsung spray dryer gimana? Ya bisa aja, tapi rugi kita. Karena apa? Penguapan penghilangan air dengan evaporator dan dengan drying itu mahal mana? Jauh lebih mahal yang pakai drying ya. Itu harganya mahalnya banyak nggak? Kira-kira itu 9 kali ya. Jadi kalau dengan evaporator itu jauh lebih murah itu dibandingkan dengan spray dryer. Evaporator bisa lebih murah kenapa? Ada multi efek, penghematan energi di sana dan sebagainya. Itu adalah usaha-usaha di penghematan panas di evaporator untuk penguapan. Itu bisa menghemat panas cukup banyak. Nah, ini dianjurkan awal karena masih bisa. Tapi kalau sudah mencapai 50% sudah tidak bisa evaporator. Mau tidak mau terpaksa pakai spray dryer. Kalau dulu dryer yang lain. Sekarang diinginkan susunya, serbuknya itu mudah larut dalam air. Kalau dulu zaman saya SD itu pembagian susu itu petugas di sekolah itu ada melarutkan, kita masuk jam 7, tugas melarutkan susu itu. Dulu ada pembagian susu. Lama itu melarutkan susu itu sulit dulu, zaman saya masih SD dulu. Tapi sekarang susu bubuk kita kan dilarutkan dalam air ya berapa? Tidak sampai 1 menit sudah larut, instan ya. Denko instan larut ya. Nah itu bisa dicapai dengan apa? Spray dryer tadi. Karena di butir-butir yang dihasilkan itu berungga. Kenapa? Karena heat transfernya dan mass transfernya sangat cepat. Penguapan sangat cepat, jadi padat bahannya tidak sempat mengerut. Jadi banyak rongga-rongganya. Nah sifat berungga ini menyebabkan apa? Mudah larut dalam air, cepat larut dalam air. Jadi spray dryer. Spray dryer itu alat yang bisa memberikan panas dan mengambil massa penguapan yang memberikan panas dan menguapkan dengan sangat cepat. Itu adalah spray dryer. Tapi kalau sudah tinggal 7% pakai spray dryer sudah repot ini. Karena kalau dari 7% ke 3% itu tidak butuh panas banyak, airnya tinggal sedikit, penguapan sedikit, panasnya tinggal butuh sedikit, tapi butuh apa ini? Waktu, karena prosesnya sangat lambat, di falling rate period dan seterusnya itu. Jadi yang dibutuhkan di sini bukan waktu. Spray dryer bisa memberi panas dan penguapan banyak, tapi tidak bisa beri waktu banyak. Itu waktunya sedikit, dari jatuh dari atas, semprotkan itu sampai ke dasar, singkat itu. Nah, lalu ada dibutuhkan alat yang bisa memberikan panas hanya sedikit saja, tapi memberi waktu yang lama. Ini adalah vibro dryer. Jadi masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ini adalah contoh memecah proses menjadi sejumlah tahapan, ini menjadi 3. Contoh lain, tapi prosesnya berbeda ini ya. Misalnya nira tebu bersih, sudah dibersihkan menjadi gula pasir. Itu nanti ada perubahan sifat. Nah ini alatnya juga atau prosesnya dipecah menjadi sejumlah tahapan, masing-masing menggunakan alat yang berbeda.
Kemudian asas penting juga yang perlu kita cari bahwa teknik kimia berorientasi pada dunia nyata, bukan terpisah darinya. Semua teori, asas, metode, rumus, dan pedoman yang dikembangkan bertujuan memberikan arahan untuk pengambilan keputusan bijaksana pada penyelesaian problem dunia nyata atau engineering judgment. Jadi bukan ada bidang teori itu terpisah dengan dunia nyata. Kalau bisa dunia nyata itu bisa menjadi satu dengan teorinya. Teorinya bisa melebur, bisa cocok, bisa hidup di dunia nyata. Ini tugas engineer. Jadi engineering judgment saya dikatakan pengambilan keputusan bijaksana pada keputusan atau tindakan teknik, perancangan proses, perancangan alat, pemilihan bahan baku, utilitas, pemilihan lokasi, dan lain-lain. Problem dunia nyata bersifat open-ended, banyak jawaban. Lalu yang dibilang yang mana? Nah, lihat kualitas jawaban itu ada macam-macam. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi bukan salah benar kalau ini. Kalau saya itu salah dan benar. Kalau open-ended problem itu tingkatannya tidak seperti itu, ada 4 tingkatan. Yang pertama tidak logis. Yang kedua logis tapi tidak visible. Yang ketiga visible. Yang keempat optimum. Optimum itu terbaik. Visible itu layak dijalankan. Misalnya kita mau ke Jakarta, kalau naik mobil ya layak. Ada naik ke Jakarta naik mobil, naik kereta ya layak. Kita bisa ada yang ke sana. Tapi yang optimum mana? Nah itu belum tentu ya. Tapi orang kadang-kadang tidak usah sampai ke optimum, tapi ke visible saja sudah oke. Nah kalau yang logis tapi tidak visible itu apa? Misalnya dari Jogja ke Jakarta, mau dari Jogja ke Jakarta jalan kaki. Logis gak ini? Logis saja. Zaman dulu orang melakukan itu, tapi sekarang sudah masih logis tapi tidak visible itu. Udah lama sekali. Jakarta naik sepeda aja mungkin tidak visible, kecuali kalau mau sensasi, mencari sensasi bisa juga, tapi itu hal-hal yang tidak visible. Lalu yang tidak logis misalnya apa? Pergi ke Australia milih jalan kaki. Ya ini jelas tidak logis. Karena antara Pulau Jawa ini dengan Australia ada laut yang cukup besar dan dalam samudra Indonesia atau samudra Hindia. Itu tidak logis. Jadi yang paling jelek itu tidak logis. Yang ya masih agak baik tapi masih bukan bagus, ya itu adalah logis tapi tidak visible. Seperti tadi ke Jakarta jalan kaki dan seterusnya tadi. Lalu yang ketiga adalah visible. Yang keempat optimum. Tapi optimum itu sulit dicari ya. Paling pabrik yang sudah jadi pun itu hanya dekat-dekat optimum saja, belum sampai pada absolute optimum. Jadi tingkat visible sudah oke. Dalam dunia nyata tingkat visible sudah oke. Saya merancang pabrik kimia nanti di tugas akhir visible sudah oke. Kalau bisa optimum sih bagus. Ya. Di 4 tingkatan ini, jangan sampai terpasok ke tidak logis atau logis tidak visible tadi. Visible atau kalau bisa optimum. Nah untuk belajar yang efektif seni kimia itu tadi Anda harus punya pengalaman, acquaintance, knowledge by acquaintance, sistem belajar aktif, mengerjakan, latihan, dan lain-lain, bukan pasif, membaca, melihat hasil pekerjaan orang lain, ngapalkan, melihat orang lain mengerjakan, dan lain-lain itu adalah belajar pasif. Itu tidak akan banyak berhasil kalau untuk engineering. Yang akan memberikan Anda kemampuan yang memadai itu adalah kalau Anda belajar aktif, mengerjakan, latihan ya. Soal sudah dikerjakan dosennya, coba di rumah. Misalnya flow sheeting saya beri contoh di sini. Sekarang coba buat lagi di rumah. Kalau sudah bisa nanti kan coba pabrik yang lain buat sendiri. Nah, itu adalah mengerjakan. Itu nanti sense-nya, nalurinya akan muncul, berkembang. Seperti naik sepeda, nyetir mobil dan seterusnya. Dan belajarnya harus berorientasi pada penalaran dan imajinasi, bukan pada hafalan. Metode menghafal perlu dihindari. Dengan penguasaan konsep dan latihan yang cukup, konsep belum rumus malah bisa hafal dengan sendiri. Ada orang ngerti berkali-kali hafal sendiri rumus-rumus itu, bahkan angka-angkanya ada hafal. Dan itu perlu ketekunan, kedisiplinan, perlu pengorbanan dan lain-lain. Karena belajar aktif itu lebih capek. Tapi itu lebih efektif untuk teknik kimia.
Dan juga jangan sampai malah menghafal dari mantra itu tadi. Mantra-mantra yang itu, mantra itu zaman dulu, zaman cerita 1001 malam. Zaman Alibaba atau zaman apa itu? Harun Al-Rashid. Nah, itu. Tapi itu adalah berapa tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu. Sekarang sudah zaman penalaran dan imajinasi. Lalu kita harus tekun, disiplin, pengorbanan, dan lain sudah. Lalu mencintai, menyenangi, mencintai, terobsesi pada pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Dan juga harus ada melihat, mencintai itu kalau melihat keindahannya. Jadi semua hal itu mengandung keindahan. Namun sering orang tidak bisa melihat dan menikmatinya. Ya, kamus teknik kimia indah itu. Kalau orang lain, wah hebat kamus UGM, teknik kimia juga bagus. Ya. Tapi kalau kita setiap hari di situ banyak PR, banyak usip dan ada kuis dan sebagainya, wah tidak bisa menikmati keindahan itu, biasa saja tidak bisa melihat. Nah kita kalau bisa melihat keindahan dari objek-objek di alam ini, semua hal-hal di alam ini. Pesan penting, hafal suatu konsep tanpa memahami arti dan maknanya adalah sangat berbahaya, merusak kemampuan penalaran dan imajinasi. Jadi mantra-mantra, dogma-dogma itu merusak kemampuan penalaran dan imajinasi. Jangan jadikan ilmu teknik kimia sebagai mantra. Teknik kimia bukan rimba raya rumus, dogma, dan mantra, tapi sinergi logika-logika sederhana. Teknik kimia adalah sinergi logika-logika sederhana. Bukan rimba raya rumus, dogma, dan mantra. Nah, sekarang pedoman tugas WPK. Nah, ini ada T1 sampai T7. Nanti kalau sudah mulai mengerjakan ada briefingnya ini. Ini masing-masing ada mentornya. Saya kebetulan mentor di T3 nanti. Masing-masing ada mentornya. Jadi tidak usah saya ceritakan, nanti ada pengarahnya. Nah, ini asesmennya juga ada. Nah, kemudian, nah ini sejumlah contoh praktek. Tapi kita bahas di video berikutnya saja. Video kedua kita akhiri sekian dahulu. Nanti kita lanjutkan video ketiga mengenai sejumlah kasus penalaran dan imajinasi kuantitatif terkait perancangan pabrik kimia. Terima kasih.